Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Untuk khotbah pagi ini kita mulai dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk bisa mendengar, mengerti, dan melakukan segala isi hati-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Dalam khotbah pagi ini kita akan mulai berbagi mengenai ketika Natal merupakan peringatan akan momentum pemulihan komunikasi kita dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, masing-masing orang mempunyai makna untuk Natal ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya mau berbagi mengenai bagaimana saya merindukan satu komunikasi yang terbuka, timbal balik saya bisa mendengar suara Allah. Seperti halnya ketika dulu Allah berbicara kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel tidak hidup di dalam kebenaran, tetapi karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberikan petunjuk melalui para nabi, melalui para malaikat yang Tuhan utus. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, apakah di masa kini komunikasi dengan Allah ini masih terbuka dan Allah bisa berbicara kepada kita? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah yang membuka komunikasi kita dengan Allah sehingga itu menjadi mungkin Bapak Ibu sekalian. Seperti dikatakan di dalam Markus 15 ayat 38 bahwasanya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya ruang Maha Kudus yang memang hanya dibatasi untuk para imam waktu itu, di mana para jemaat tidak mungkin langsung berhadapan dengan Allah Bapa, itu sudah terbuka. Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya. Dan Tuhan Yesus ini adalah imam besar yang menjembatani kita agar kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Bapa. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka komunikasi itu tetap bisa terjalin karena adanya Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus, Roh Penolong yang menjadi jembatan komunikasi kita dengan Allah Bapa, di mana Dia akan menceritakan segala apa yang menjadi pikirannya Allah, dan juga sebaliknya Dia juga menyampaikan apa yang ada dalam diri kita kepada Allah Bapa. Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu pemberian Tuhan yang luar biasa, seperti dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 12, bagaimana peran Roh Kudus menjadi jembatan terhadap kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana kita bisa memahami atau memiliki komunikasi yang terbuka dengan Tuhan? Kita seperti mendengar suara Tuhan langsung, karena itu yang kita rindukan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kesukaannya firman Tuhan, firman Allah. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Setiap orang yang takut akan Allah, setiap orang yang mencintai Allah, dan bagi kita yang telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh yang kudus ada dalam diri kita selalu mendorong kita untuk memiliki cinta kepada Allah yang luar biasa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Oleh sebab itu kita selalu mencari Allah. Di mana kita mencari Allah? Yaitu melalui firman-Nya. Kenapa melalui firman-Nya? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itulah yang sudah hidup di tengah-tengah kita. Firman yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus Kristus adalah bagian yang disampaikan di sini, firman Allah. Ketika kita mendalami firman Allah, kita bertemu dengan Allah sendiri, face to face. Dan itu dimungkinkan ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu sekalian, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwasanya firman Tuhan ini adalah merupakan bagian daripada kita berkomunikasi dengan Allah. Banyak pergumulan dalam kehidupan saya membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, firman itu adalah kekuatan Allah, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 6, seolah-olah firman Tuhan itu berbicara kepada saya, memberikan jalan keluar kepada saya. Dan dikatakan di dalam 2 Timotius 3:16 bahwa firman Tuhan itu adalah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau berkomunikasi dengan Allah Bapa, dengan Allah, kita sudah bisa mengetahui. Yang pertama adalah kita mencintai firman Tuhan. Ketika kita mulai membaca firman Tuhan, kita pasti berdoa pada Bapa Allah Bapa, bahwasanya Roh Kudus menuntun kita untuk kita bisa mendengar, mengerti, dan melakukannya. Itu merupakan komunikasi. Dan percayalah, kalau Bapak Ibu menyukai firman Tuhan, merenungkannya, melihat apa yang telah terjadi dalam diri kita, apa yang dalam firman-Nya,
lama-lama terjadi satu komunikasi, ada sesuatu yang berbicara, karena firman Allah itu adalah Allah sendiri, firman Allah itu adalah kekuatan Allah, firman itu adalah kuasa Allah, dan dia memberikan banyak hal. Ketika kita membaca firman Allah, itu kita berhadapan dengan dia sedang menceritakan dirinya, dia sedang membuka jalan-jalan pikiran, dan dia sudah memberikan kepada kita langkah-langkah jalan keluar untuk hal-hal apa yang kita harus lakukan, dan juga dia memberikan penghiburan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kita tahu Daud juga mengatakan firman Tuhan itu menyegarkan. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan di saat kita sedang bermasalah, karena itu kuasa Allah, ada suatu kehidupan, maka akan menyegarkan kita. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah apa yang dimaksud supaya kita bisa mendengar atau berkomunikasi dengan Allah Bapa, mendengar suaranya, yaitu adalah bertindak atas dasar iman. Kita tahu di dalam Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bapak Ibu sekalian, jangan berdoa saja, tapi berani melakukan firman Tuhan. Di mana di setiap keadaan apapun juga yang Bapak Ibu lakukan, dalam pekerjaan, dalam bergaul, di dalam kehidupan sehari-hari, sertakan Tuhan di sana, Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu bahwasanya ketika kita melakukan segala aktivitas kita, seperti dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 4, Mazmur 25 ayat 12, beritahukanlah jalan-jalanku kepadaku ya Tuhan, dan tunjukkanlah itu kepadaku. Ini apa yang dikatakan oleh Daud, yang menjadi permohonan Daud. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Di dalam Mazmur 25:12 dikatakan, siapakah yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Artinya memang ketika kita berani melakukan apa yang kita yakini, apa yang menjadi kepercayaan kita, disitulah Tuhan menunjukkan, memberikan langsung kepada kita langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, Bapak sekalian. Artinya itu ada satu komunikasi. Bagaimana cara menunjukkan banyak hal, misalnya dalam berdoa, membaca firman, maupun kita sedang melakukan segala sesuatu, tiba-tiba ada dorongan dalam hati kita, semua itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, Bapak dan sekalian. Jadi jangan berdoa saja ya Bapak dan sekalian, tetapi berani melakukan. Dalam pekerjaan pun demikian. Kalau Tuhan sudah katakan lakukan sesuatu, lakukan. Kalau tidak boleh, tidak boleh. Ada satu pekerjaan yang saya bersama di dalam usaha saya, Tuhan sudah mengatakan jangan lakukan itu, tetapi kita memaksa melakukannya, tidak terjadi. Tetapi ketika kita taat tidak melakukannya, justru banyak hal yang baik yang kita terima, Bapak sekalian. Artinya itu suatu komunikasi yang terbuka, dan kepekaan itu bertambah ketika kita melakukan firman Tuhan. Kita melakukan apa yang kita yakini, kita melakukan iman dan perbuatan, Bapak sekalian. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, adalah mati. Itu yang dimaksud, tidak ada kehidupan, tidak ada dinamika perkembangan, Bapak sekalian. Tetapi disitulah adalah bagian kita bisa mendengar suara Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, senantiasalah berdoa. 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Kita harus pahami berdoa itu apa sih, Bapak Ibu sekalian. Apakah berdoa kalau kita mau makan, kita mau pergi dan sebagainya? Bukan. Berdoa adalah perjumpaan dengan Allah, face to face. Tadi firman Tuhan sudah, dalam berdoa lebih lagi. Berdoalah senantiasa, face to face, artinya selalulah berkomunikasi dengan Allah. Allah itu tidak jauh, Allah itu ada dalam diri kita. Kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Oleh sebab itu dalam Matius 6 ayat 30 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sendiri mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, cari dulu. Berkomunikasilah dulu dengan aku. Apapun yang mau kamu lakukan, seperti dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 13, 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau esok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kamu akan tinggal setahun dan berdagang setelah mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidup? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, ya, saya katakan Yakobus 4 ayat 15, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya apa? Kita harus berkomunikasi. Jika Tuhan menghendakinya, bagaimana kita menghendakinya? Tuhan memberitahu kepada kita, dan kita harus peka apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan doa yang terkabul adalah doa sesuai dengan kehendaknya, Bapak dan sekalian.
Oleh sebab itu, hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menambah kepekaan kita terhadap suara Tuhan. Membaca firman, tetaplah berdoa, Bapak Ibu sekalian, dan kita senantiasa bertindak atas dasar iman. Semua bisa terjadi. Memang kita tidak bisa melihat semua pemikiran Allah yang begitu besar, manusia itu kecil, tetapi sedikit saja sudah merupakan satu kebahagiaan, Bapak sekalian. Siapa yang bekerja, berdagang, efektif. Nah, kita akan diperhadapkan mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang benar, mana yang tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita bisa tahu, diberitahu oleh Allah, ini orang benar nggak benar, pekerjaan ini boleh nggak. Semua jadi efektif dan efisien, tajam, terencana. Disitulah. Oleh sebab itu Bapak sekalian, sharing saya dalam khotbah pagi ini adalah ketika Natal merupakan peringatan akan momentum pemulihan komunikasi kita dengan Allah. Itulah makna Natal yang saya bisa bagi kepada Bapak Ibu sekalian. Mari saya ajak, mungkin Bapak Ibu sekalian mempunyai makna Natal yang berbeda-beda. Tapi sedikit saja sharing saya ini menjadi bagian yang boleh menjadi pertimbangan, boleh menjadi bagian dari Bapak Ibu. Benarkah kita di dalam merayakan Natal ini memahami ada momentum yang kita rayakan adalah pemulihan komunikasi kita dengan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hanya ke dalam tangan pernyataan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Tuntun pimpin kami Tuhan, Engkau saja yang memberikan kekuatan bagi kami. Berkati setiap orang yang menonton video ini. Kiranya Kau berkati mereka, usaha mereka, keluarga mereka, apapun yang berbuat berhasil. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat, yang berputus asa Kau berikan jalan keluar. Lindungi negara kami dari segala penyakit, dari segala bahaya. Pimpin segala pemimpin kami dari pusat sampai daerah untuk takut akan Tuhan, dan pulihkan ekonomi keluarga kami ya Bapa di sorga. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.